Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek UAS yang berjudul Sistem Penggajian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kurnia Ramadhani dengan NIM 112000254. Perkenalkan, nama saya Ade Ucu Trizakia dengan NIM 1120003. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Fauziah dengan NIM 112000120. Sejarah perusahaan. PT BPR Sinarmas Pelita adalah perusahaan yang bergerak di jasa perbankan yang melayani kredit, simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. PT BPR Sinarmas Pelita didirikan berdasarkan Akta Notaris Ginariswara SH nomor 14 tanggal 23 Agustus 1990 dan nomor 90 tahun 1991 serta nomor 92 tanggal 30 Januari 1992 yang masing-masing dibuat di hadapan Notaris Koswara SH serta Akta Notaris Gina Koswara SH nomor 3 tanggal 28 Agustus 1995 serta Akta Perubahan nomor 41 tanggal 29 Desember 1997 dari Gina Koswara SH. PT BPR didirikan dengan izin persetujuan prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor 180/MK-13/1990 tanggal 15 Februari 1990 serta izin usaha PT BPR Sinarmas Pelita sudah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor Kep.319/KM.13/1990 tanggal 24 Agustus 1990 dan akta pendiriannya telah disetujui oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia nomor C2/1736/HT.0101 tahun 1990 tanggal 19 Mei 1990 yang beralamat di Jalan Raya Padalarang, Bandung Barat. PT BPR Sinarmas Pelita pada tahun 2008 membuka cabang di Kota Bandung, di RA Marta Negara. Seiring perkembangan perusahaan yang sangat pesat, kemudian pada perusahaan membuka cabang di berbagai kota, salah satunya di Bogor. Saat ini, PT BPR Sinarmas Pelita memiliki 1 kantor pusat, 21 kantor cabang, dan 1 kantor kas. Struktur organisasinya seperti ini. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, atau organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama, orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Direktur Utama, jenjang tertinggi di perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. PE Audit Intern, yang bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal. DIROPS atau Direktur Operasional, sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab dalam membantu kelancaran tugas-tugas direksi dalam kegiatan operasional serta penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen. Pejabat APU dan PPT, menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi resiko berdasarkan penilaian resiko yang telah dilakukan untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan direksi. PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko untuk membawakan fungsi kepatuhan. Kabag SDM atau HRD, Manajemen Sumber Daya Manusia SDM atau tenaga kerja yang menjadi aset berharga dalam perusahaan. Kabag Operasional,
seorang pimpinan dalam sebuah organisasi atau instansi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memanage resiko yang mungkin terjadi dalam proses operasional organisasi atau instansi. IT, seorang teknisi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, serta meningkatkan terhadap 3 objek utama seperti komputer, software, serta pengembangan sistem jaringan atau network system. Struktur organisasi selanjutnya ada kabak kredit, yaitu kepala bagian kredit. Di sini memiliki peranan yang sangat penting untuk pengontrolan seluruh aktivitas kredit sebelum semua arsip diserahkan ke pembukuan. Selanjutnya ada bagian umum, melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, sekretariat daerah, dan keuangan pimpinan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, dan kepegawaian sekretaris daerah. Lalu ada akunting, orang yang mempersiapkan banyak laporan yang berkaitan langsung dengan kondisi finansial perusahaan, menghitung pajak, mengawasi aset dan investasi, serta membayarkan kredit termasuk dalam rentetan tugas seorang akuntan. Akunting, pada setiap periode, mereka juga harus membuat laporan finansial serta laporan laba rugi. Lalu ada teller. Di sini petugas bank yang bertugas untuk melayani nasabah maupun non-nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek, dan sebagainya. Lalu ada CS. Tugasnya itu memberi layanan kepada pihak nasabah, melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah, membuat berbagai jenis administrasi dalam bank, dan tugas lainnya yaitu mengenalkan dan memberikan penawaran terhadap nasabah. Lalu ada admin kredit. Admin kredit ini seseorang yang memiliki tugas untuk mengurus kredit mulai dari proses pendaftaran, membuat surat, menginventarisir data nasabah, dan menyimpan dokumen kredit nasabah dengan baik. Lalu ada account officer atau AO. Seorang petugas yang memiliki tanggung jawab menangani berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan nasabah. Proses bisnis sistem berjalan pada PT BPR Sinar Mas Pelita dilakukan secara komputerisasi. Mereka sudah menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi NBPS-YS. Sistem berjalannya itu seperti ini. Accounting membuat rekap kehadiran karyawan yang sudah dilakukan melalui fingerprint dan membuat rekap data gaji. Kemudian, rekap tersebut diberikan kepada pimpinan cabang untuk diminta persetujuan. Selanjutnya, pimpinan cabang mengevaluasi rekap gaji karyawan tersebut. Apabila tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada accounting untuk diperbaiki. Dan apabila rekap tersebut disetujui oleh pimpinan cabang, maka pimpinan cabang mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji karyawan untuk diserahkan kepada Bank BJB. Setelah Bank BJB menerima surat pembayaran gaji tersebut, Bank BJB melakukan transfer gaji karyawan melalui m-banking. Setelah selesai, maka secara otomatis bank akan mentransfer gaji tersebut sesuai nomor rekening seluruh karyawan PT BPR Sinar Mas Pelita. Use case diagramnya. Di sini ada accounting, ada karyawan, dan yang terakhir itu ada pimpinan cabang. Accounting itu membuat absensi karyawan yang karyawan telah lakukan itu melalui fingerprint. Jika sudah, accounting melakukan input absensi karyawan itu per bulan dan melakukan rekap absensi. Selanjutnya, accounting menghitung gaji, membuat laporan penggajian, membuat slip gaji yang akan dikonsultasikan kepada pimpinan cabang. Activity diagramnya itu yang pertama itu ada akun accounting, pimpinan cabang, dan Bank BJB. Di sini yang pertama-tama itu accounting. Accounting itu membuat rekap absen dan rekap data gaji. Selanjutnya memberi rekapan tersebut kepada pimpinan cabang. Dan di sini pimpinan cabang menerima rekap gaji dan absen, mengevaluasi rekap gaji, menyetujui rekap gaji karyawan. Selanjutnya, pimpinan cabang mengeluarkan surat perintah pembayaran gaji dan menyerahkannya ke Bank BJB.
Selanjutnya, Bank BJB menerima surat pembayaran gaji dan melakukan transfer gaji ke rekening karyawan. Dokumen masukannya. Yang pertama itu ada dokumen masukannya itu ada rekap data karyawan. Fungsinya itu untuk mengetahui data karyawan, sumbernya itu accounting, tujuannya itu kepada pimpinan cabang, medianya itu berupa kertas, jumlahnya itu 1 lembar, frekuensinya itu setiap dibutuhkan, dan bentuknya itu berupa lampiran. Ini adalah contoh dokumen masukan pada PT BPR Sinarmas Pelita. Selanjutnya, dokumen masukan yang kedua itu ada bukti transaksi gaji karyawan. Fungsinya itu sebagai bukti transaksi pembayaran gaji. Sumbernya itu Bank BJB, tujuannya itu pimpinan cabang, medianya itu berupa kertas, jumlah itu 1 lembar, frekuensinya itu setiap pembayaran gaji karyawan, lampirannya, bentuknya itu berupa lampiran. Ini adalah contoh pembayaran gaji pada bulan November. Dokumen keluaran. Nama dokumen absensi karyawan. Fungsi sebagai rekap absensi karyawan. Sumber akunting. Tujuan pimpinan cabang. Media kertas, jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap bulan. Bentuk lampiran. Contoh ada di bawah ya. Untuk dokumen keluar. Nama dokumen slip gaji karyawan. Fungsi sebagai bukti gaji karyawan. Sumber akunting. Tujuan karyawan. Media kertas, jumlah 1 lembar. Frekuensi setiap 1 bulan. Bentuk lampiran. Sebagai contoh ada di samping. Lanjut. Untuk permasalahan. 1. Sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan gaji. 2. Lama dalam membuat laporan penggajian. 3. Penyimpanan data karyawan dan data penggajian masih berbentuk arsip sehingga dapat menimbulkan kehilangan data perusahaan. 4. Pemrosesan data penggajian membutuhkan banyak waktu sehingga sering menyebabkan terlambatnya proses payroll dari tanggal yang telah ditentukan. Alternatif pemecahan masalah. Mempertahankan sistem informasi terkini untuk proses perhitungan gaji dan pembuatan laporan. 2. Mengembangkan sistem informasi baru dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi aplikasi penggajian karyawan berbasis desktop guna mendukung HRD dan akunting untuk dapat mengolah data rekap absen, proses perhitungan gaji, mengelola data karyawan, serta pembuatan laporan penggajian dengan mudah dan cepat. Penyimpanan data karyawan dan data penggajian seharusnya dibuat secara komputerisasi agar tidak terjadi kehilangan data. Kesimpulan, sistem penggajian yang dilakukan oleh PT BPR Sinarmas Pelita sudah baik dalam hal penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem penggajian, dan dokumen-dokumen tersebut sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah kepala bidang, sehingga data akuntansi yang dihasilkan terjamin keandalannya dan ketelitiannya. NBP System dapat digunakan sebagai sistem dukungan support system saat menerapkan pendekatan sistem. Kepala cabang berperan penting dalam pengambilan keputusan dengan memilih solusi. Solusi terbaik yaitu diterapkan aplikasi sistem penggajian karyawan dapat mengatasi masalah yang terjadi pada sistem penggajian karyawan yang valid, efektif, efisien, dan terintegrasi. Saran, tentu sebaiknya perusahaan dapat mempertahankan sistem dan prosedur yang telah berjalan dan diharapkan untuk meningkatnya menjadi lebih baik. 2. Diperlukan ketelitian para karyawan dalam menginput data pada aplikasi beserta
perlunya ditingkatkan mutu jaringan internet untuk menghindari kesalahan dan gagal upload dalam pembayaran gaji kepada karyawan. 3. Perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dari bagian-bagian yang terlibat dalam proses perhitungan dan pembayaran gaji kepada para karyawan. Dan diharapkan setiap bagian yang terlibat agar meningkatkan kedisiplinan sehingga tidak akan menghambat proses pembayaran gaji kepada karyawan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas proyek Sistem Informasi Akuntansi sampai dengan selesai. Kami ingin berterima kasih kepada Rektor BSI Dr. Muhammad Wahyudi MM Mkom MPD, Wakil Rektor Akademi Diah Puspitasari Mkom, dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Suharyanto, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Adi Supriyatna, dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Endang Wahyudi Skom Mkom, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu kami dalam menyelesaikan penelitian proyek ini. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.